Rizal, seorang pemuda berusia 24 tahun asal Pekalongan, bekerja di sebuah studio foto kecil di pinggir kota. Ia dikenal ulet, ramah, dan punya bakat luar biasa dalam memotret. Meski peralatan di studio itu sederhana, hasil fotonya sering dipuji oleh para pelanggan. Namun, di balik keceriaannya, Rizal menyimpan satu rahasia. Ia sering mengalami kejadian aneh setiap kali bekerja hingga larut malam. Setiap kali jam menunjukkan lewat pukul 10 malam, lampu studio sering meredup sendiri. Kadang terdengar suara seseorang berjalan di ruang editing, padahal Rizal sedang sendirian. Bahkan beberapa kali saat ia sedang mencetak foto, layar komputer menampilkan bayangan wajah perempuan yang tidak pernah ia potret sebelumnya. Paling cuma pantulan cahaya, pikirnya setiap kali mencoba menenangkan diri. Namun kejadian aneh itu semakin sering. Pernah suatu malam, saat Rizal tengah menata hasil foto prewedding di dinding studio, bingkai foto jatuh satu persatu, seolah ada yang sengaja menjatuhkannya. Suatu sore, Rizal mendapat pesanan besar mendokumentasikan pesta pernikahan di desa Kedung Jati. Sekitar 1 jam perjalanan dari studio, pihak keluarga mempelai wanita memintanya datang sejak sore untuk mengambil momen akad hingga resepsi malam. Rizal berangkat dengan motor dan membawa kamera DSLR kesayangannya, tripod, dan flash tambahan. Setibanya di lokasi, suasananya begitu ramai. Rumah sederhana tapi penuh tamu. Mempelai pria dan wanita tampak bahagia. Rizal pun mulai bekerja. Dari sore hingga malam, ia memotret tanpa henti. Semua tampak normal. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, suasana mulai berubah. Musik hajatan berhenti, lampu panggung padam sebentar, dan udara tiba-tiba menjadi dingin. Rizal berpikir, mungkin genset kehabisan bahan bakar. Ia pun duduk di kursi belakang, menunggu listrik menyala kembali. Seorang ibu yang ia duga keluarga mempelai menghampirinya. "Mas, istirahat saja dulu, tidur di ruang tamu situ," katanya ramah. Karena lelah dan mengantuk, Rizal menurut. Ia menaruh kameranya di atas meja dan berbaring di tikar yang disediakan. Suara jangkrik menjadi pengantar tidurnya malam itu. Rizal terbangun karena merasa tubuhnya dingin. Matanya masih berat, tapi ia sadar udara di sekelilingnya terasa lembab dan berbau tanah basah. Ia membuka mata perlahan, dan tidak ada lagi rumah, tidak ada tikar, tidak ada meja dengan kameranya di atasnya. Yang ada hanyalah pohon besar, rumput liar, dan nisan-nisan tua di sekelilingnya. Rizal sontak bangun dan menatap sekeliling. Ia berada di tengah makam tua. Pakaian yang semalam masih rapi kini kotor penuh tanah. Napasnya memburu. Ia mencoba mengingat. Bukankah tadi malam ia tidur di rumah mempelai? Bagaimana bisa kini berada di kuburan? Langit masih abu-abu, tanda subuh belum lama berlalu. Ia mencari jalan keluar, berjalan cepat sambil sesekali memanggil, "Ada orang?" Namun tak ada jawaban. Hanya suara burung hantu
dan desir angin yang membuat daun-daun kering berbisik. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Rizal akhirnya melihat seorang kakek tua berpakaian koko putih sedang menyapu di tepi jalan setapak. "Pak, ini di mana ya?" tanya Rizal dengan suara gemetar. Kakek itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nak, kamu semalaman di sini?" Rizal mengangguk ragu. "Semalam saya motret di rumah pengantin, Desa Kedung Jati. Tapi pas bangun, kok di makam, Pak?" Kakek itu menatapnya lebih tajam. Desa Kedung Jati itu sudah tidak ada acara pernikahan sejak lama. "Nak, rumah di dekat sini sudah kosong hampir 5 tahun. Penghuninya meninggal satu keluarga waktu hajatan pernikahan anaknya." Rizal langsung lemas mendengar itu. "Jadi, yang saya foto semalam siapa, Pak?" Kakek itu hanya menunduk. "Kalau kamu tidur di rumah itu, bersyukurlah kamu masih bisa bangun pagi ini. Banyak yang tidak sempat bangun lagi." Rizal akhirnya berhasil kembali ke jalan besar dan menumpang ojek untuk pulang ke studio. Sesampainya di sana, ia langsung memeriksa kameranya. Aneh, kamera itu masih berada di dalam tasnya. Padahal ia yakin semalam menaruhnya di meja rumah mempelai. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kamera dan memeriksa hasil jepretan. Foto-foto awal tampak normal. Suasana akad, tamu, dan dekorasi rumah sederhana. Namun mulai dari pukul 9 malam ke atas, wajah para tamu tampak kabur, seperti berasap, dan beberapa foto bahkan menampilkan bayangan hitam tinggi di belakang mempelai. Dan di foto terakhir yang diambil sebelum listrik padam, tampak jelas mempelai wanita menatap kamera dengan mata kosong. Kulitnya pucat dan mulutnya setengah tersenyum. Rizal langsung mematikan kamera dan membuang napas panjang. Ia menutup mata, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya atau gangguan teknis. Namun malam-malam berikutnya, setiap kali ia mencoba tidur, suara perempuan memanggil namanya dari luar jendela studio. Beberapa minggu kemudian, Rizal memutuskan berhenti dari studio foto itu. Ia pindah ke Semarang, bekerja di toko elektronik, dan berjanji tidak akan lagi menerima pekerjaan di desa yang tidak dikenalnya. Namun hingga kini, ia masih menyimpan satu foto di ponselnya. Foto terakhir dari malam itu. Setiap kali ia mencoba menghapusnya, ponselnya mati sendiri. Dan ketika dinyalakan, foto itu selalu kembali. Kisah ini diangkat dari pengalaman nyata Rizal, fotografer asal Pekalongan, yang hingga kini tidak pernah mau lagi mengambil gambar pengantin malam hari.